Begitu. Gitu ya Saiki. Ini nih ada yang lagi rame Mbak Gita Saf. Siapa sih? Itu loh yang komen-komen itu, setuju nggak nih? Jadi ada orang komen di IG-nya dia, di postingan. Sebenarnya tuh kayak muji gitu sih. Tapi kayak muji Gita tuh awet muda banget katanya. Tapi dibales nih sama si Gita komennya. Dibalesnya kalau kata orang sih agak salty gitu karena dia bilang nggak punya anak itu adalah natural anti-aging. Karena kalau nggak punya anak bisa tidur 8 jam sehari, nggak stres denger anak teriak-teriak, terus ketika tua kita bisa botox gitu katanya. Gimana nih lo? Gua kasihan sama itu yang jual-jualan krim-krim itu, krim malam, krim siang kan itu ada. Buat apa kalau cuman gara-gara kagak punya anak jadi kagak laku, Gul. Bener sih. Kan ya? Ya udah, kalau menurut gua sih namanya tua itu kan memang udah kodratnya, namanya orang hidup ya pasti tua, dari muda ke tua itu udah kodratnya. Kalau dia misalnya emang awet muda, mungkin pada saat pembagian ketuaan dia telat waktu itu ya di dalam rahim telat gitu ya. Bisa aja jadi atau enggak emang mukanya begitu ya. Kenceng gitu emang ya udah gitu kan. Itu mah urusannya dia gitu kan. Ya tapi kalau misalnya sampai apa sih tuh? Orang ngomentarin dia beranggapan seperti itu gitu. Jadi orang-orang tuh pada ngamuk. Salah tafsir kali. Iya. Nah kalau Mpo gimana nih kalau Mpo? Kalau gue ya. Kalau namanya punya anak kan rezeki ya. Namanya orang dulu kan ya. Banyak anak banyak rezeki lo tahu kan. Itu udah pasti datu ya. Nah, kalau misal emang kagak mau punya anak itu sebenarnya hak orang sih gitu. Tapi kalau misalnya itu sampai akhirnya kecetus gitu. Namanya nih orang Indonesia ya. Kan bener. Hal-hal kayak gitu kan ya gampang nyerempet gitu ya. Jadi emang apalagi kita tinggal di Jerman kan. Tinggal di Jerman tapi yang nonton orang-orang Indonesia juga. Jadi gampang sentil dikit langsung ngamuk. Netizen aja segalanya. Tapi kira-kira bener nggak sih kalau punya anak itu bikin cepet tua? Lu lihat gue gimana? Mudah sih. Nggak usah. Tapi mendingan kita lihat artikel yang satu ini nih. Apa itu? Katanya judulnya disinggung Gita Saf. Benarkah child free bikin awet muda? Studi bilang gini gitu. Boleh. Jadi di sini kalau katanya Detik nih. Apa ya dia bilang? Ya panjang amat romanya. Males ya kita bacanya. Gua intinya bagaimana itu? Bagaimana ini ya? Inti kagak beres, kagak bener. Dia bilang pokoknya ujung-ujungnya itu emang wanita yang telah melahirkan membuat DNA wanita menua. Ternyata memang ada faktornya, Mbak. Lu pikir gini dah ya. Gue sih sebenarnya gue kagak setuju nih. Iya. Namanya orang ngelahirin, otomatis kan dia kagak mungkin balik lagi. Misal nih lu ngelahirin di umur 20, misalnya 25. Lu ngelahirin jadi terus lu umurnya jadi 21. Lah kan kagak gitu. Tetap aja tua. Emang udah kodratnya udah. Kalau ini mah ngadi-ngadi kalau menurut gua. Nah, kalau kata orang-orang nih yang menarik juga banyak yang membandingkan si Gita orang-orang yang punya anak tapi masih awet muda. Kayak Sophia Lacuba, Wulan Guritno, Semok. Tapi kalau dilihat-lihat, Mpo, apa bedanya? Duit, Mpo. Duit. Segalanya duta. Kalau udah ada duit mah ya. Iya, ada duit. Jadi sebenarnya bukan anaknya tapi duitnya nggak sih? Ya kan? Kalau punya duit bisa titip babysitter, ini itu apa segala macam ya kan? Apalagi tuh apa di situ tuh? Ya pokoknya intinya masih ini. Nah ini ada yang menarik lagi nih. TikToknya si Agnes Jennifer yang gue demen nih. Gue bahas soal child free. Masih banyak yang kayak ngomongnya. Lu gak ngerti ya kayak gitu kan cuma bercandaan doang. Atau salty banget sih kontennya. Padahal kan itu maksudnya juga buat diri dia sendiri, anggapan dia sendiri, bukan buat orang lain. Kenapa orang lain jadi ikut campur gitu loh? Kenapa emak-emak di luar sana pada baper? Nih gue tegaskan sekali lagi ya, gue mewakili para emak-emak di luar sana. Dia mewakili para emak-emak di luar. Gua tuh. Emak juga kan? Emak juga. Gue emak anak. Kira-kira suaranya sama nggak nih? Sama. Lihat. Kayaknya. Gue mah kalau ngeliat dari bibir tipis-tipis mah sama. Sumpah kita kagak peduli kalau misalnya lu mau punya anak, mau nggak punya anak, mau punya anak kucing, mau punya anak anjing, mau punya tokek, mau punya apa terserah lu, dia lintah darat juga boleh.
gitu. Kita kagak peduli juga gitu hak-hak lu, prinsip hidup lu, jalan hidup lu sendiri. Bener, Allah Akbar. Ngatur. Kayak gue sendiri pun gue punya temen yang memang mau child free aja gitu, nggak mau punya anak, dan gue respect aja gitu. Secara dia juga ya udah lo hidup dia kan nggak ada urusan sama gue. Harusnya kalau kalian pinter ya, kalian tuh ngerti dengan konten yang gue buat maksudnya apa. Itu kan respon dari komen followers dia yang bilang muda banget ya gitu kan, dan itu kan komen positif banget gitu loh. Tapi kenapa lu mesti ngejawabinnya kayak nyinyir, salty gitu, itu salahnya atau di situ, ngebahas gua rasa. ranah-ranah Iya, yang bisa sebenarnya jadi. bukan ranahnya lu nih, sampai lu bilang kayak ya not having kids is natural anti-aging kayak gitu. Nah sebenarnya kita emak-emak di luar juga ya, bukannya pada baper, bukannya kagak baper, dan konten gue itu juga sama sekali gue kagak baper. Gue kan jawabinnya juga ketawa-ketawa, say. Jadi sebenarnya konten gue itu untuk mematahkan statement lu yang lu bilang not having kids is natural anti-aging. Tapi menurut gue natural anti-aging itu adalah doet Ya, adalah seperti yang gue kunci bilang utama. tadi. Okay? Duta Kagak adalah ada urusannya. kunci, Bener. Bener. Baby face apa babi face terus kagak ada urusannya sama face. punya anak apa kagak, tuh kagak ada urusannya. Kita kagak baper, sumpah. Kita cuma pengen bilang Kagak aja baper tapi agak neken Iya, gitu ya, neken neken ya. gitu ya. para emak-emak Wah, di gue luar demen sana banget tuh ngeliat pengen dia nih. Iya. Udah. Lu mau kagak punya anak, mau punya anak, kalau kagak ada duet deh, tetap aja tuwek mukanya. Mana toh? Jadi kagak usah dipanjang-panjangin, kagak usah bebelit. Emang bener faktanya begitu. Lu juga kan butuh botox, lu bilang. Botox pakai apa ya? Pakai duit. Iya. Terus gue bilangin ya, kan lu udah kepala 3 nih. Terus jangan deh treatment cuma botox doang, banyak treatment lain yang bagus juga. Tarik Kalau benang. kebanyakan botox bukannya apa? Gue tau lah misalnya lu banyak duit, nggak apa-apa. Gue takut muka lu kaku kayak lilin sembayangan. Guys, ini untuk yang terakhir kali gue mau bahas soal ini, soalnya masih banyak yang kayak Aduh, yang pakai botok maaf aja nih ya. Jadi kagak enak Ih, berarti jadi ya. kagak enak nih. Ya kalau ngerasa kulitnya kendor mah atau longsor mah ya, iya. ya treatment dari muda gitu kan, ada bahan-bahan alami. Ya tapi bukan juga karena kagak punya punya anak jadi bikin tua gitu. Gue sih kagak setuju banget sih sebenarnya. Enggak kalau kayak setuju. gitu. Sebenarnya sih kayak kalau gue ngelihat istrinya Ivan Bahdim aja tuh, dia anak berapa ya? Demen bikin anak kan dia tuh 4 atau 5 gitu ya. Iya. Iya itu dia tuh, semok gila gitu kan. Karena apa? Pola hidupnya sehat, Iya. duitnya ada, lakinya ganteng, kurang apa lagi surga dunia cu. Iya, Ya kan? begitu. Jadi ujungnya duit ya, Duta. kunci. Ngeles aja dah. Nah, Tuh, kendor selain kan duit, kira-kira di sini ada nih 5 cara yang terbukti bisa bikin awet muda. Kira-kira apa? Coba tebak. 1. Duit. Duit. 2. Duit. Kayaknya sampai 5 duit semua nih. Langsung aja deh kita lihat deh. Dari duit kita bisa beli semua. Nih katanya hindari paparan sinar matahari langsung. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi working mom ya. Kita Working mom kok. sebagai kuli ya. Iya. Pergi Pulang pagi, pagi, pulang pagi. Ya iya. gimana mau ngindarin matahari? Matahari mah nempel sama kita. Iya, biar gak matahari Susah, kayak apa susah. kayak diterjang terus ya demi anak. Terus apa Terus tuh? jangan merokok, Ya. terus makan buah dan sayur. Nah itu pasti. Biar kagak sembelit juga bisa itu. Iya, pakai retinoid dan tidur yang cukup. Itu dia, kalau nggak punya duit nggak bisa tidur cukup. Nah iya, rungsang aja hidup lo, gitu kan? Stres aja gitu, stres gitu bukan ya. gara-gara ini anak gua nangis ini apa, kagak punya duit, lu nambah-nambah ya, Iya. gitu kan? Heeh. Jangan nyalain dah, pokoknya kayak gitu. Kagak boleh, ntar didengar sama Tuhan. Iya. Jedang gitu kan. Ntar tiba-tiba lu punya anak, ntar tuanya lu siapa yang jagain kan gitu kan? Siapa yang nyuruh lu ntar beli ke warung siapa gitu Iya, kan? iya, Kan iya, anak gua iya, juga, iya. anak gua begitu. Iya, iya, gitu iya, kan? iya. Apa-apa tutup pintu, Dek, tolong. Iya, iya. Kalau ambil minum, Dek, tolong. Ada yang bantuin. Gitu kan. Nah Kita tapi itu ngerasa berbakti dihormatin. banget, berbakti ya. Berbakti Tapi banget. ngomong-ngomongin soal berbaktinya anak nih, ada nih Po kasus yang si anak itu berantem sama penjaga sekolahnya. Nih kita langsung check out aja. Check out aja, dicek Kasus penganiayaan check it seorang out. di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Apa Oleh lagi pengemudi sih? ojek Ramai pangkalan amat romanya inisial Indonesia. SIR viral. Nih dia. Oke.
redaksi pagi. Sebuah video seorang siswa SMK di Serpong, Tangerang Selatan emosi Siswa SMK berarti udah Udah gede balik, lah ya, udah udah balik. gede. petugas keamanan Udah bisa sekolah naik lantaran motor tidak dia. terima ditegur viral di media Anak SD sosial. juga ada kok yang naik Itu motor. di Jakarta Barat dipicu salah membawa makanan orderan yang diterimanya di Kan? Inilah video viral seorang siswa Pikiran sekolah Iya yang nih. kejuruan memarahi petugas Duh, sering keamanan nih di sekolah sosmed banyak di dalam nih, udah ruang ngeliat. kelas Iya, di gua salah satu ngeliat sekolah ini. di Iya kan? Serpong Utara, Tangerang Selatan. Tapi bengak banget gue liat mukanya Iya, anaknya iya, iya. emang. Tidur saat sedang asik memainkan saklar lampu ruang kelas. Nah, Petugas pun abis berusaha ini dia mau tidak menyerang nih. terpancing dan Kabur membiarkan dia. Tahu kan lu kayak gayanya si itu ya dulu demi Tuhan gitu. Iya begini ya. Jadi flashback siswa nih. ini malah terus melawan dan di mengeluarkan luar kalau di kata-kata kasar. dia Iya tinggal. kan Hingga anak petugas kecil. terpancing dan berakhir dengan Itu keributan. siapa tuh? Penculik tuh. Bukan. Ada yang mainin lampu Udah doang. berulang-ulang. Nah, gimana nih Mpo sebagai seorang ibu melihat kejadian ini? Nah makanya pentingnya anak sekolah tuh kayak gitu. Pertama bukan cuman lu dilesin matematika, bahasa Inggris kagak, tapi adabnya kagak. Iya, gitu. iya. Di sekolah PPKN itu penting. Tapi gue ngerasa nih sekarang anak gue pelajaran PPKN aja sedikit banget diajarinya. Masalah adab sama orang tua, Iya, adab iya, sama iya. guru Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Dulu kita ngelihat guru dari jauh aja pengen udah cuci tangan, pengen salim. Iya, nggak? iya. Sekarang ketemu guru melengas aja. Heh, Iya. gitu. Ya Bu, Bener, hai bener, bro, bener, gitu bener. kan. Kalau salah dikit anjir, gitu Iya. kan kita Dulu kan kita takut banget sama guru ya, Po. ngomong salah aja, kita itu udah yang minta maaf merengkuk gitu gua. Ngeri spidol melayang, penghapus melayang Gue gitu pernah ya. waktu itu gue ditabok pakai penggaris sama guru gua. Zaman sekarang mah udah dipolisiin, Po, begitu. Untungnya kagak kena giginya dia sendiri. Bagaimana? Copot kul. Bener begitu kena beneran ini mah kejadian. Iya. Iya. Jadi dia mau mukul gua, Iya. gua kagak ngeles, cuma Iya, kagak iya, nyampe iya. aja. Iya, iya. Mental ke mukanya, Aduh. kena giginya patah. Itu karma apa bagaimana tuh? Ya, dia kan kita biar murid juga Salah kan sendiri emang ya, salah sendiri. Iya kan kita diem aja, kita Iya, juga iya, iya. nggak merasa salah sih, tapi ya gimana ya? Tapi guru-guru udah giginya copot kan kita kagak Iya, enak iya, ya. iya. Ya, Tapi dipanggil lah gua. ngomong-ngomong soal merasa salah, kalau misalnya kita nonton video yang tadi nih, Po, yang ini, Dan mengeluarkan kata-kata kasar. kedengerannya kemarahan yang maksimal banget itu setelah si gurunya itu ngomong gini, oh pantesan aja kamu nggak punya bapak makanya kamu sombong Direndahin. gitu. Dia langsung tuh Nah, gitu. makanya gini ya. Mungkin gini, orang tua kadang kan ngasih pendidikan ke anaknya itu kan kadang apa namanya, apalagi sekarang ya zaman sekarang orang tua bekerja gitu kan nggak selalu maksimal ya gitu. Ketika gue nggak tahu ya anak-anak sekarang nih gampang banget baper soalnya ya. Iya. Baru diomongin sedikit kayaknya kayak dirinya tuh kayak paling hina Iya, sedunia gitu benar, kan. Jadi benar, pengen benar. apa kayak ngungkapin kekesalan Iya. gitu kan ya. Kayaknya dia kebanyakan nonton film Dilan gua rasa. Bentar lagi Karena serang gua sekolahan kemarin gua dong. ngelihat di salah satu itulah ya gitu. Iya. Kelakuannya tuh mirip-mirip 11 12 dan ternyata bukan cuma 1 2 sebenarnya. Banyak anak-anak yang kayak gitu. Cuman coba tapi lu perhatiin. Iya. Ketika lu ngelihat tuh video, yang kasihan sebenarnya siapa? Ya gurunya lah. Ya salah, yang bikin video, yang upload. Kena juga. Oh, iya. Yang upload, lu dibenci satu kelas itu. Coba lu Iya. kasihan sama orangnya. Dia kan kagak sengaja itu sebenarnya. Iya Dia ya. upload aja main upload aja, dia pikir kagak ada apa-apa, namanya anak kecil polos gitu kan ya. Bener. Sekarang lu tanya, ini dia yang upload kondisinya gimana sekarang? Iya. Mental kagak itu? Iya. Ya kan? Kita kagak tahu ya Ah. gimana. Udah minta maaf. Kalau Iya. yang 6 mah udah ketahuan kena sanksi. Yang itu pasti udah kayak istilahnya kayak mungkin ya gitu. Mudah-mudahan siangan gitu. Iya. Takutnya dibully sama teman-temannya Bener, gitu. bener, Lu mah bener. lemes gitu kan biasa. Aduh, gue kan emang gak anak-anak kepikiran anak-anak kok, tapi sekolah. iya bener. Kan gitu Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kalau menurut Mpo nih, gimana nih kira-kira sanksi apa yang mungkin cocok dikasih ke anak nih biar kayak kejadian kayak gini tuh nggak keulang lagi gitu. Ya ditegur pasti. Tegur Tegur. doang. Ntar Tegur. masuk Kasih kanan keluar sanksi, kiri. Kasih sanksi kalau anak-anak kayak gitu. Sanksi Maka apa kagak tuh? boleh cuma pakai Ini bibir sanksi. doang. Gitu kan. Kalau misalnya Iya. nih lu sekolah nih, misalnya mungkin bisa aja tuh sekolah kan kayaknya dikeluarin tuh, bisa aja ngeluarin karena dia kan pencemaran nama baik sekolah Iya kan, sih. bisa jadi efeknya. Tapi karena kayak ujung-ujungnya gitu. udah minta maaf ya. Ujung-ujungnya minta maaf. Kemarin gue juga lihat tuh videonya udah minta maaf Iya, ya. iya, benar-benar. Tapi minta maafnya gitu, gue sempat komen gitu. Coba dong minta maafnya pakai gaya yang marah-marah.
Lucu kali ya. Iya. Gitu. Aduh, jadi gimana, Po? Jauh-jauh dah dari anak gua dah. Yang Ya, tadi udah. gua bilangin dari anak gua dah. Karena udah maaf-maafan ya, kita Iya. juga maafin aja kali ya. Lebaran juga minta maaf juga maafin. Cuman kan kudu ada efek jerah. Iya. Gitu kan. Nah, kira-kira kalau yang kayak gini bisa dimaafin gak nih, Po? Kalau maaf sih maaf, ya kita maafin. Ada yang baru. Ada. Apaan tuh? Ini ada orang-orang, Ada orang-orang banyak banget. mahasiswa. Mahasiswa ratusan mahasiswa, Po. Ada 400-an gitu yang Tadi kan katanya. SMA tuh, Tadi SMK SMK, ya? sekarang mahasiswa nih. Iya. Kira-kira bisa dimaafin gak nih? Makin. Dia kan dibiayain sama negara nih pakai LPDP ya kan. Kuliah kelah ke luar negeri dengan syarat dia harus kembali mengabdi kepada negara. Ya iya. Mereka kagak mau, Po. Udah nyaman di sono, kagak mau balik. Lah, seneng sama bule kali. Iya, udah dibiayain gitu enak kan. banget rokannya. Udah diseleksi, masuknya juga susah. Terus pas udah ke sono gak mau balik dia. Idih. Padahal sebelumnya, Po, itu tuh ditulisin tuh apa kalau balik mau ngapain aja, itu semua ditulisin. Tapi kan itu ada syarat-syarat ya kan, pasti kan mereka ikut kayak Iya, gitu kan. selektif, tapi tetap aja nih kita lihat deh beritanya. Dan yang kedua ada pengamat pendidikan Doni Kusuma. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Doni. Nah, ini dari pakar-pakar ya ceritanya, komentar pakar-pakar. Baik, nih ini ya. menjadi bahasan yang cukup ramai sejak kemarin dan viral di Twitter dan juga media sosial begitu. Sebelum kita jauh berbicara soal kontrak, bagaimana LPDP juga memantau alumninya, saya konfirmasi dulu ke Pak Andin. Pak Andin, benarkah kemudian ada penerima beasiswa LPDP dan sudah selesai pendidikan, namun enggan Pak kembali ke tanah air? Apakah ini sudah didengar oleh LPDP sendiri Pak? Emang di situ nggak ada Ada, jadi di sono. ada yang Ada. setelah lulus kemudian belum kembali sesuai dengan yang Direktur disepakati. utama lembaga Tentunya pengembangan pendidikan. LPDP bisa mendapat data dari data LPDP sendiri melalui monitoring kita. Yang kemudian yang kedua adalah dari laporan masyarakat, dan tentu saja laporan-laporan itu atau data itu terus kita telusuri. Kita kerjasama dengan kuliah gratis, jajan dapet, gitu kan. di mana mereka berada atau Di sini kita suruh kontak beli langsung dengan yang bersangkutan, warkop semana-mana terutama gitu untuk kan. konfirmasi Sono lebih dahulu cakep itu benar tempatnya. tidaknya. Bisa Nah, betah. gitu. Bayarin lagi. Baik, sejauh ini sebenarnya kalau kita bicara dalam prosentase gitu seberapa besar begitu Pak? Dan hal ini apakah sebenarnya sudah diketahui lama oleh pihak LPDP atau jangan-jangan karena viral baru akhirnya LPDP bergerak? Biasanya ini gitu, nih. biasanya begitu. Sudah lama, Iya, sudah baru viral, selama baru ini ketahuan gitu ya, Gitu. Po. laporan bisa. sudah kita tidak lanjutin Viral aja dan dah. bagian Baru besar dah. dari mereka patuh. Sudah ada sekitar 175 orang yang setelah kita suratin, kita kasih peringatan, sebelum dijatuhkan sanksi mereka kembali ke Indonesia. Baik. Yang Dan kagak saat mau pulang, ini kayak. Nah, itu ngapain masih di ada mahasiswa sekitar begitu? Itu 138 sekolah orang yang dalam kegiatan proses aja, biar deket. peringatan, pendekatan Nah, agar itu mereka segera belajar kembali apa ke pijet Indonesia. ini? Gitu Mas Bram. Sini juga banyak tukang pijet. Baik, berarti artinya ini saya konfirmasi ulang Pak, yang sudah patuh ada 175, yang sedang pendekatan dan kemudian lagi di approach oleh LPDP adalah sekitar 138 begitu ya, Pak Andin? Iya, itu Begitu. Ratusan, Po. Gue tuh rasanya gini ya. Emang kagak tahu diri banget gitu kalau kesana ya. Iya, Istilahnya lo dilahirin sama mak lo. benar. Tapi yang dipanggil emak bukan mak lo tapi tetangga Iya. lo. Nah begitu tuh. Lakuannya. Yang lebih keselnya lagi, Po, kalau di pikir-pikir ya, itu duit kita, Po. Pajak. Pajak ya Allah. Pajak, duit masyarakat Kagak semua pernah apa ngeliat gitu. sinetron-sinetron. Ya elah. Sinetron apa? Makan pajak rakyat, jadi beganang gitu kan ya. Ajak ya, ajak. Kan? Ngeri banget. Iya. Gak pernah lihat gitu. Nah, kira-kira kenapa ya pada nggak mau pulang nih? Kayak ada di TikTok yang ngejelasin. Udah kawin sama orang sono. minta badut pulang. Menurut Direktur LPDP ada 3 alasan kenapa badut-badut itu belum mau pulang. Yang pertama adalah itu karena dia dia. nikah dengan orang lokal. Karena nikah, bener-bener. Yang kedua adalah Tahu karena lanjut kewong S3. ujungnya. Karena lanjut S3. Mungkin yang S3-nya nggak dibiayain kali apa gimana? Bisa, terus udah Iya dapat kan? kerjaan juga di Iya. sono. Nah yang ketiga ini, pilih kerja di luar negeri karena gajinya lebih tinggi daripada dalam negeri. Setuju banget. Lah iya, Setuju banget. emang Iya. tuh. Hei. Coba tuh, tolong. Kita udah empot-empotan gitu Berapa ya, gitu Po. di sini? Hei. Jangan ngomongin gaji. Iya. Malu kalau kelihatan kelenci. Iya kan?
Begitu katanya. Kocak. Orang-orang jenius ini kan nggak mungkin kan nggak tahu kalau rata-rata gaji di luar negeri pasti lebih tinggi. Belum lagi didukung sama kurs rupiah yang pasti lebih lemah daripada negara tujuan dia. Kalau yang nggak pulang tuh ada sanksinya untuk mengganti orang uang tua LPDP minta kirim sebanyak gede gitu kan, cuma kirim. disuruh ganti uang beasiswa emang gampang. 2 tahun gaji juga beres itu. Kalau gue jadi pemerintah nih ya, gue bakal hitung potensi Wah, berarti yang nggak balik suruh balikin duit LPDP-nya lagi. kan. Iyalah. Tapi kan karena dia gajinya gede, jadi nggak masalah ya, gitu. Nggak masalah. Aduh, gimana dari ini ya? Basement ini jika mereka Hapus balik dari warga negara misalkan Indonesia. mereka itu akan bikin lapangan pekerjaan baru ataupun mereka mengalami kenaikan pendapatan. Karena kan mereka jadi lebih pinter gara-gara bisnis sekolahin negara. Yang mana kenaikan pendapatan pribadi itu kan juga kenaikan pendapatan negara dari pajak. Ditambah biaya beasiswa yang telah dikenakan kepada mereka dikenain bunga yang lebih tinggi daripada bunga bank. Itu menurut gue baru fair. 413 badut belum. Gua sih setuju gitu sama dia. Setuju dong. Setuju gua. Setuju dong. Emang kudu begitu, balikin duit gitu. Nih. Kalau gak ntar dia nih orang-orang yang udah pada kuliah di sono kan udah pada pintar-pintar ya di sekolah negara kan. Otaknya pasti kan encer. Iya. Dikirim ke pelosok. Iya. Lu ajarin tuh anak-anak yang kagak bisa baca, kagak bisa itu. Nah, itu baru rencananya namanya. sih begitu, Mpo. Pasti kan dia nulis-nulis dulu tuh, aku akan begini, aku akan begitu. Tapi ketika di sono kenal duit. Ya ilah. Ya nikah apa segala macem. Aduh, ternyata Indonesia tuh sulit ya gitu, mendingan di sini gitu kan begitu emang sulit, gitu kan. gitu kan ya. Ya elah. Susah ujung-ujungnya. Nggak boleh begitu. Kayak yang di artikel ini nih, ada kan sanksi bener kan itu kan sanksi ya? bagi penerima PDP itu adalah Siapa itu? cuma ini nih, surat peringatan sama pengembalian dana ya kalau nggak Ya salah. elah, lemah banget. Iya, cuma pengembalian dana doang. Seenggaknya ada sanksi yang lebih nampol Lo kayak namanya gitu ya. duit ya, Namanya dana dia mikir ntar gue juga bisa kali ya di sono. Iya. Tadi bener dia Iya. udah dapat gaji gede, dia balikin gampang. Mungkin kagak sampai 2 Iya. tahun, 3 bulan udah kelar. Setuju banget Iya kan? tadi, gaji 2 bulan Iya. udah langsung Kelar. lunas. Nah, Kita nggak tahu dah. ya bukan yang kita nyinyir sama rezeki orang ya, tapi kan tahu diri aja, tahu adab aja Iya, gitu. tahu adab, Namanya kan tadi memang. anak SMK, Iya. tadi marah-marah begitu aja kita caci maki gitu Iya. kan, banyakan caci maki. Apalagi Emang ini begitu. yang udah pinter Udah gitu kan. mahasiswa gitu harusnya. Jadi jatuhnya tuh egois gemes, gitu ya, gemes jatuh gua. jatuhnya. Gua padahal beli Alfamart juga itu ada pajaknya. Paling buat dia ya. Ih, Iya kan? Semua dipajakin nggak kan tahu kita kita. ya? Iya. Heeh. Semua dipajakin ya Semua kan? dipajakin. Nah, kan kalau mereka tuh gajinya banyak duit karena gajinya tuh gede-gede di luar negeri. Kalau ini banyak duit bukan karena gajinya gede, tapi buka toko kelontong 24 jam. Beda lagi ini. Beda lagi. Ini mahasiswa yang buka toko kelontong. Bukan Oh, orang bukan. Madura, Oh, Pak. salah. Warung Madura nih, Iya, lihat maaf, aja nih maaf, beritanya. Warung kelontong Madura. Iya. Emang rambah. Heeh. Tak iya. Dalam beberapa tahun terakhir, warung Madura kian bermunculan di Jakarta dan Lengkap banget ya, sekitarnya. Mbak. Lengkap Seperti yang banget. terlihat pada pencarian peta digital. Jika Gigi, umumnya dia mah toko tutup di gigi. malam hari, warung-warung kelontong tersebut justru buka Dulu selama Madura 24 dikenalnya jam kan ya setiap sate. harinya. Iya. Sekarang toko Kelontong. kelontong. Ada banyak cara untuk mencari rezeki di kota-kota besar. Tidak hanya pada pagi atau iya. siang hari saja, Kasian. namun hingga larut malam. Seperti yang 24 dilakukan oleh jam, warung Kul. Madura yang buka hingga 24 Bayangin jam yang coba. ada di Jakarta. Gue gak mau bayangin. Ntar jadi dia tidur, anaknya suruh jaga gitu Iya, ya. bukan masalah anaknya. Jadi gini. Agar jadi dapat beroperasi kebetulan, hingga 24 bokap itu Iya. ngontrakin rumahnya itu buat Orang Madura. Heeh. Jadi Tapi buka toko kelontong. bukan toko kelontong Oh, 24 jam, iya. apa aja ada. Kalau gak ada di situ dari makanan, minuman, Iya. sampai minuman bebek, semuanya Iya. ada di situ Iya. ya. Ada lah semuanya, ada bensin-bensin gitu. Terus gue tanya gitu kan, ini setiap berapa tahun sekali kenapa orangnya beda-beda ya gitu. Jadi ternyata mereka itu jadi kalau dari cerita mereka ya gitu, mereka dikasih modal nih. Gue kasih modal lu 5 juta, gue bukain toko warung dan gue bayarin kontrakan lu bla bla bla. Tapi lu kudu balikin sebulan berapa ke gue gitu. Kayak Nah, di investasi ya. investasi. Gua kasih lu makanan, bahan pokok. Nah, terserah lu kalau mau beli pulsa itu untuk lu Iya. sendiri gitu. Jadi sebenarnya nih orang Madura ini ngebangun warga-warganya di Iya. sana, saudara-saudaranya. Ngajak biar- gitu ya, ngajak. Kayak
pengen yang lain kaya juga. Jadi kayak franchise solid gitu. Ya, solid franchise. banget. Keren ini. Keren. Tapi franchise santun Iya. gitu. Kan Bisnis. modelnya kayak Alfamart, Indomart kan kita udah kelihatan wah ada AC apa segala Iya. macam. Nah, kalau kayak gini kan tengah malam kita butuh apa-apa deket Itu warung lebih murah lebih pasti murah. kan. Mau nggak ngopi-ngopi ada pajak-pajak apa. Kagak Nggak ada ngantri-ngantri, Po. Kalau dan gue herannya lebih murah di situ. Salah satu warung Madura di Mampang Perapatan Jakarta Selatan menerapkan JEB atau waktu kerja bergilir. Tuh kan yang tadi gue bilang anak Setiap hari dia harus tidur membagi tidur kerja situ, dengan apa di rekan situ. kerjanya. Mereka berdua dipercaya oleh pemilik Pantesan warung tajir. sesama warga asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur untuk Nah, saking tajirnya nih, Po, katanya sih, wah ini nih, sampai di kampungnya ada yang namanya kampung tajir. Isinya orang-orang Madura yang rumah-rumahnya gedong. Nah, lihat gelangnya aja, gelangnya. Mungkin kalau tangan panjangnya sampai sini, Iya. gelang berentot kali ya. Iya. Pulau Poteran, Kabupaten Tuh, sopanya aja segede gini, Po. Palanya sampai tenggelam, Po. Orang kaya banget Romani. Tidak hanya Ya bangunan Allah. rumahnya, namun tampak pagar rumah di kampung ini layaknya rumah yang ada di Itu gue kota nyapu kota juga besar. capek. Sejak beberapa tahun belakangan, kampung ini dikenal kampung Pagarnya segede tajir. gitu ya. Sebab di kampung ini banyak rumah mewah warga hasil dari merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta untuk menjadi pedagang toko Ya kelontong. Allah, itu hasil jualan Sementara pompa dalam itu. kehidupan sehari-hari, para Hasil ibu-ibu jualan di kampung ini telur. juga biasa mengenakan gelang dan Buseng. kalung emas. Jadi gitu Selain kalau itu, misalnya meski jalan mau, masuk ke mau kampung ini beli apa-apa. Ini udah emas semua gitu, ya. emas semua. Iya. Aduh, aku kelilipan. Udah gitu. Gitu kan ya biasanya. Gitu. Congkak gitu Sempit, kayak namun kesannya setiap gitu rumah kan tuh pasti lihat. memiliki mobil. Ini siapanya? Di depan mobil ini Oh, dia itu aja punya. Ya Allah. Alhamdulillah banget, Po. Lu dinaikin derajat lu. Baru selesai. Tahu nggak terhitung. Gak terhitung katanya. Gak terhitung, Ini Gur. ngosnya doang 700 ngosnya. Ongkosnya apa sih ya, Po? Ongkos kali. Dasar. Ya modal kali pondasi kali Oh, ya. pondasi. 700 juta Bentar, pondasi doang. Bentar. Apa, Dia mau bilang ulang? itu kan orang kaya. Iya. Itu jalan kagak dipelur. Pelit amat Roman. Itu mah pemerintah, Po. Ya kan kalau misalnya punya duit apa salahnya sih? Kan Iya jalan-jalanan sih. dia. Iya sih, iya juga Ya ya. gitu, ngapa sih pakai pemerintah lagi. Belain Menurut apa? seorang ketua masyarakat di kampung ini, banyaknya rumah mewah sudah terjadi sejak 2017. Tapi gue demen Keren-keren tuh. banget ya Nah, gayanya. bapaknya Pakai ya. kacamata hitam. Iya padahal Siang-siang. siang. Iya. Emang benar kalau malam emang gelap cuy. Iya. Tapi di dalam Dan ya. saat ini ada 10 Dalam rumah mewah dengan rata-rata biaya pembuatan rumah itu antara 1 hingga 3 miliar lebih. Wow. 3 miliar. 3 Full. Duit semua itu. miliar. Ya sekitar lah Dari hasil warung lo, toko kelontong. 1% itu lah. Ada 50% ya. Bapak Haji kali ya, Pak Haji Ridwan kali sekarang ya. Ada yang 1M, ada 2M. Ada 1M. Tergantung dari kebesaran itu rumah. Ya dah Pak. Untuk datang ke Boleh pulau kali ini, lempar warga ke sini. harus menyeberang dengan naik kapal tongkang kayu atau Tuh kan. Jadi pelajaran yang bisa diambil apa nih, Po? Ya kalau lu berbuat baik sama orang, kagak bakal habis duit lu. Intinya harus perbaikin jalanan. Iya. Kan ini Iya. kan dia kan pasti bawa saudara, Iya. dikasih modal, Iya. dia punya usaha segala Iya. macam. Harta lu habis, kagak, rumah lu malah gede. Iya. Iya kan? Jangan takut ngeluarin duit, makanya. Iya, Mana? benar. Ada. Sini. Enggak ada dong. Lu coba lu kasih 100.000 sama gua Kagak kali aja ada, tahun depan lu Po. dapat 200.000. Itu kan bisa. Mendingan kita siap-siap buka toko kelontong juga. Gue buka pecel lele aja udah gue. Ya ada lampu kayaknya. Aduh, udah pusing gitu ya berita ini itu apa segala macam walaupun Gue yang tuh ngeliat terakhir. berita-berita tadi ya. Iya. Tadi ada naga-naganya tuh ada yang begini, ada Iya, yang begitu, iya. ada yang begini, ada yang bikin senep gitu kan. Ya tadi tuh anak bikin senep tuh. Iya. Mahasiswa juga bikin senep. Iya. Ayo dah, ayo. Bikin toko kelontong dulu dah, bubar dulu. Capek nih ngomong mulu. Ayo, Daripada kita komentar-komentar terus ya, besok ya, aja kita lagi. pamit dulu ya. Pamit dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitu. Enggak boleh.